Selamat datang di materi pembelajaran listrik dan elektronika. Topik kali ini adalah teknopreneurship ketenagalistrikan. Subtopik yang akan dibahas yaitu proses bisnis ketenagalistrikan. Selamat mengikuti pembelajaran. Berikut alur pembelajaran pada topik kali ini. Adapun tujuan umum dari pembelajaran peserta diklat mampu memahami proses bisnis serta profesi di bidang industri ketenagalistrikan. Selanjutnya tujuan khusus subtopik pembelajaran ini adalah peserta diklat mampu 1. Memahami jenis-jenis pekerjaan di bidang teknik ketenagalistrikan. 2. Mengidentifikasi proses-proses bisnis di dalam ruang lingkup ketenagalistrikan. 3. Membedakan antar proses bisnis di dalam ruang lingkup ketenagalistrikan. 4. Memahami peluang usaha di bidang ketenagalistrikan dengan berkebinekaan global. 5. Memahami jenis-jenis profesi dan kewirausahaan pekerjaan teknik ketenagalistrikan. 6. Mengidentifikasi profesi yang ada dan memahami peran setiap pelaku proses bisnis di bidang industri ketenagalistrikan. Pertanyaan pemantik. Proses bisnis, pekerjaan apa? Definisi dari proses bisnis yaitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan merancang konsep, tujuan, serta strategi promosi untuk mengenalkan produk bisnis. Selanjutnya, serangkaian aktivitas bisnis tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Pengertian proses bisnis menurut para ahli. Menurut R. Kelly Renner, proses bisnis adalah aktivitas bisnis yang saling berhubungan sehingga menghasilkan produk atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Lalu, menurut Hammer dan Champies, proses bisnis merupakan aktivitas bisnis yang memerlukan satu atau lebih mengenai sasaran agar bisa menghasilkan output kepada konsumen. Menurut Profesor Dr. Matthias Weske, proses bisnis adalah aktivitas bisnis yang dapat dijalankan secara manual atau bantuan sistem informasi. Tahap-tahap proses bisnis. 1. Analisis aktivitas. 2. Membuat keputusan. 3. Pelaksanaan. 4. Evaluasi. Jadi, proses bisnis juga dapat diartikan sebagai sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang saling berhubungan berupa pekerjaan tertentu untuk menghasilkan produk atau layanan kepada pelanggan. Contoh untuk PLN, maka ada berbagai proses mulai dari pembangkitan energi listrik, sistem transmisi, distribusi ke pelanggan dan pengelolaannya. Proses-proses tersebut dibagi lagi menjadi proses-proses kecil yang akan membuat berbagai petugas yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut. Contoh subproses tersebut yaitu pemasangan listrik pada pelanggan baru terdapat petugas untuk proses pemasangan. Proses pelayanan gangguan di jalur distribusi juga membutuhkan petugas untuk menanggulangi gangguan yang terjadi. Misalkan sebuah gedung yang akan dibangun, membutuhkan pekerjaan di bidang ME atau mekanikal dan elektrikal. Bagian ME ditugaskan untuk memasang instalasi listrik penerangan. Tahapan-tahapan yang sering dilakukan antara pemilik gedung dengan pihak ketiga diuraikan sebagai berikut. 1. Penawaran pekerjaan. 2. Survei dan penjelasan pekerjaan. 3. Perencanaan. 4. Presentasi. 5. Pelaksanaan dan pekerjaan ME. Proses bisnis pembuatan panel. Ada banyak jenis panel instalasi listrik, diantaranya panel distribusi daya listrik dan panel kontrol. Panel distribusi daya listrik terdiri dari panel distribusi tenaga listrik dan panel instalasi penerangan. Dalam skala kecil rumah tangga, panel distribusi daya listrik berupa kotak sekering atau fuse box yang saat ini sudah banyak diganti dengan kotak miniatur circuit breaker atau MCB.
Di bangunan gedung bertingkat, bengkel-bengkel kerja industri, kebutuhan panel hubung bagi atau PHB menjadi makin besar, karena beban-beban listrik yang dilayani menjadi lebih banyak dan bervariasi. Panel kontrol terdiri dari pompa air, kompresor, motor pintu gerbang, dan lain-lainnya. Proses bisnis hampir sama dengan bidang instalasi listrik, namun yang dibedakan adalah survei fokus pada peralatan yang akan dikendalikan. Ilmu ketenagalistrikan sangat dibutuhkan di sini, terutama perhitungan-perhitungan peralatan, kabel dan proteksi arus yang sesuai dengan batas ukurnya. Pada survei pekerjaan pun, cara kerja panel kendali harus dikonsultasikan dengan pemilik pekerjaan. Tahapan-tahapan yang sering dilakukan antara pemilik gedung dengan pihak ketiga diuraikan sebagai berikut. 1. Penawaran pekerjaan. 2. Survei dan penjelasan pekerjaan. 3. Perencanaan. 4. Presentasi. 5. Pelaksanaan pekerjaan ME. Selanjutnya, proses bisnis pemeliharaan, perawatan dan perbaikan. Pada bidang bisnis pemeliharaan dan perbaikan, maka sedikit berbeda alur kerjanya. Misalkan pemilik menghendaki jasa perawatan kelistrikan dari gedung, maka pada awal proses bisnis ini pemilik gedung telah memiliki desain dari gedung saat dibangun oleh jasa instalasi listrik dan jasa panel. Sehingga pihak pemelihara gedung akan membuat SOP sesuai peralatan yang digunakan. Misal jika di gedung terdapat AC, maka akan dilaksanakan perawatan 3 bulan sekali. Lalu pelaksana akan membuat jadwal pemeliharaan dari seluruh peralatan seperti lampu, lift, AC, pompa air, panel dan lain sebagainya. Proses bisnis pemeliharaan, perawatan dan perbaikan. 1. Pemilik menyediakan desain gedung. 2. Pihak pemelihara membuat SOP. 3. Penawaran perawatan sesuai SOP. 4. Pelaksanaan MR. Jadwal pengecekan juga akan dibuat untuk mengecek harian apakah ada kerusakan atau tidak. Tim pemelihara juga akan mendapatkan data kerusakan dari laporan pemilik sehingga harus siap sedia. Jika kerusakan dapat ditangani tim internal, maka akan dikerjakan secara internal. Jika kerusakan tidak dapat ditangani secara internal, maka akan diorderkan ke pihak ketiga. Pengelolaan SDM. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, banyak posisi-posisi penting yang dapat diisi oleh lulusan SMK Teknik Ketenagalistrikan. Bila dirunut dari pembuatan gedung, dari sisi perencanaan dapat diisi lulusan teknik tenaga listrik, mulai dari menggambar instalasi listrik, survei untuk merancang RAB, memasang instalasi listrik, melaksanakan tes parsial dan komisioning, melaksanakan pemeliharaan, melaksanakan perawatan, serta perbaikan dari kerusakan. Demikian pembelajaran subtopik 2. Sampai jumpa di materi pembelajaran lainnya. Salam kebajikan. Terima kasih.